మూర్తి గారు, మూర్తి గారు! మేడం, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur film kembali hadir menemani hari bersantai teman-teman semua. Kali ini Alur Film akan membahas film yang berjudul Uniki. Film ini menceritakan kisah seorang wakil hakim yang mendadak mendapat serangan oleh seseorang yang misterius. Hal tersebut membuat mantan kekasihnya datang dan membantunya. Seperti apa kisahnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Film ini dibuka dengan adegan sebuah keluarga yang ditabrak hingga tewas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat putri yang ditinggalkan sangat sedih. Sementara di tempat lain, Abi yang menikmati kesendiriannya di puncak gunung, terpaksa meninggalkan tempat itu dan kopinya, setelah mendapat telepon dari salah satu temannya. Kabar pemukulan secara brutal terhadap Subalaksmi yang merupakan ketua kolektor Godavari menjadi topik utama di semua saluran televisi. Dia dipukuli oleh seorang misterius, hingga menyebabkan Subalaksmi dirawat dan mendapatkan perawatan yang serius. Subalaksmi yang baru saja sadar di masa kritisnya. Ia terdiam dan mengingat masa lalunya, hingga ia bisa menjadi seperti ini. Subalaksmi yang tinggal di desa kecil bersama keluarga kecilnya, merasa bahagia karena mendapatkan kabar kalau ia diterima menjadi kolektor di kota. Hal ini membuat ayahnya sangat bangga atas pencapaian Subalaksmi sekarang. Ramul membawa putrinya mendatangi rumah-rumah keluarganya untuk memberitahu tentang keberhasilan Suba di posisi ini. Semua keluarga merasa senang mendapatkan kabar yang menggembirakan ini. Mereka berdoa bersama-sama untuk kesejahteraan Subalaksmi. Subalaksmi mulai mendatangi kantor barunya, ia disambut baik oleh semua karyawan yang sudah menunggunya. Subalaksmi tidak menyangka ia bisa menduduki jabatan ini. Namun dari pertama ia menduduki jabatannya, ia didatangi oleh seorang laki-laki kaki tangan MLA yang bernama Raffi, yang ingin menekan Subalaksmi menjadi kaki tangan MLA, seperti kolektor lain. Raffi juga meminta Subalaksmi menyetujui pembelian tanah yang MLA inginkan, sambil memberikan berkas-berkas yang telah ia bawa. Tetapi dengan tegas Subalaksmi menolak dan langsung meninggalkannya. Hal itu membuat semua karyawan di dalam ruangan itu senang dan mengagumi ketegasan yang dimiliki oleh Subalaksmi. Subalaksmi terdiam ketika mendengar nama Abi, laki-laki yang selama ini masih mengisi hatinya. Lamunan tentang masa lalu Subalaksmi pun terhenti ketika dokter datang untuk memeriksa lagi keadaan Subalaksmi. Tak lama Abi datang ke rumah sakit dan melihat keadaannya dari luar jendela tanpa mau menemuinya langsung. Abi meninggalkan rumah sakit dan mulai mencari tahu siapa pelaku yang telah melukai wanita istimewanya itu. Ia mulai mengumpulkan surat kabar yang pernah menuliskan berita tentang sepak terjang Subalaksmi dan kebaikan yang telah disebarkan olehnya. Bersama bantuan Ajay ia mencoba mencari tahu tentang kasus ini. Namun sejauh ini belum bisa menemukan titik terang tentang pelakunya. Sekarang mereka mendatangi kantor Subalaksmi untuk memeriksa kamera pengawas yang telah terpasang di ruangannya. Abi bersama Ajay menemui Puja, seorang karyawan yang pernah mendapatkan pelecehan di tempat kerjanya kantor wali kota. Mereka mendengarkan penjelasan cerita Puja semuanya saat ia dicoba dilecehkan. Subalaksmi menolongnya dan mempermalukan atasan Puja di depan karyawan-karyawan lainnya. బాధ ఎక్కువ.
ఇదే మాట కొట్టి కూడా చెప్పొచ్చు. Setelah mendengar cerita Puja, mereka berdua mendatangi atasan Puja di kediamannya. Mereka merasa khawatir kalau atasan Puja merasa dendam kepada Subalaksmi. Mereka pun meminta beberapa keterangan darinya. Dia malu dan mengakui di hadapan Abi dan Ajay atas perlakuan buruk yang pernah ia lakukan. Tapi ia tidak mengakui terlibat dalam pemukulan yang diterima oleh Subalaksmi. Abi dan Ajay meninggalkan tempatnya. Namun Abi masih ragu dengan apa yang telah ia terima dari atasan Puja tersebut. Abi dan Ajay mulai mencari tahu di Fakar, seorang kontraktor yang pernah berselisih paham dengan Subalaksmi. Namun saat di halaman kantor, mereka melihat seorang anak kecil dan kakeknya tengah mengadu dengan petugas kolektor di tempat itu. Abi dan Ajay mencoba mendekati mereka, yang gelisah menunggu kabar baik dari Subalaksmi. Mereka menceritakan kalau Subalaksmi yang telah menyelamatkan hidup mereka. Seorang cucu dan kakeknya pernah menemui petugas kolektor untuk mengadukan masalah kepada petugas kolektor sebelum Subalaksmi menjabat. Namun tak satu pun peduli, hingga saat Subalaksmi muncul, mereka menjelaskannya langsung. Hal itu didengar oleh Suba yang langsung mengunjungi desa mereka. Subalaksmi pun menyelidiki cerita kedua orang itu. Kemudian tahu kalau MLA memasok bibit palsu tanaman mereka, hingga mereka selalu gagal panen dan menyebabkan penyakit pada diri mereka, serta kematian yang semakin meningkat. Suba dengan kekuasaannya yang dimiliki menutup pabrik benih palsu yang dimiliki oleh MLA Ferdi Reddy. Hal itu membuat warga menjadi senang, karena mereka bisa menikmati hasil panen mereka dengan baik dan menolak penjualan paksa tanah mereka kepada MLA. Subalaksmi terus mendapatkan tekanan dari anak buah Ferdi Reddy untuk membuka kembali pabrik yang ia tutup. Suba sama sekali tak menghiraukan mereka, namun setelah kejadian itu anak buah Ferdi Reddy dengan kejam membakar desa kakek tersebut, hingga semuanya hangus terbakar. Subalaksmi yang saat itu harus kembali ke desanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan menjadi sedikit panik saat tahu desa kakek tersebut telah terbakar habis. Ia mempercepat waktu kunjungannya di desanya, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk melihat keadaan desa tersebut. Mereka merasa sedih dan menceritakan yang menimpa mereka saat melihat Subalaksmi datang. Suba mencoba menenangkan mereka saat mendengarkan tentang kehilangan rumah-rumah tersebut. Setelah sedikit membuat mereka tenang, Subalaksmi meninggalkan mereka. Namun di perjalanan kembali di kediamannya, mobil yang ditumpangi Suba mengalami mogok. Sopir dan pengawalnya mencoba mencari bantuan, namun saat mereka pergi meninggalkan Subalaksmi seorang diri, Suba merasa takut kemudian mencari sopir dan juga pengawalnya. Tanpa sadar ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan. Ia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Ia terus melangkah, namun ia tiba-tiba dihantam di bagian kepalanya oleh sosok misterius. Tidak hanya di situ Subalaksmi dipukuli olehnya. Ia yang menggunakan topeng dan penutup tubuh berwarna merah terus menyiksa Subalaksmi tanpa Suba bisa memberikan perlawanan. Ia diseret dan dipukuli menggunakan tongkat. Hingga saat ia ingin dibunuh, tiba-tiba warga datang membantu Subalaksmi dan membuat pelaku pergi melarikan diri. Kedua warga itu mengakhiri ceritanya kepada Abi dan Ajay setelah mereka mengakui membawa Suba ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan medis. Subalaksmi yang telah sadar mau ditemui oleh Abi dan Ajay di ruangannya. Kecurigaan besar mereka jatuh kepada Ferdi Reddy yang merasa dendam dengan apa yang telah dilakukan Subalaksmi kepada mereka. Hingga tiba-tiba Ferdi Reddy datang untuk menjenguknya. Ia mengatakan sama sekali tidak melakukan pemukulan tersebut, meski ia sangat kesal oleh apa yang dilakukan Suba pada pabrik yang di bawah kekuasaannya. Mereka terdiam mendengar penjelasan Ferdi Reddy tersebut. Ferdi Reddy meminta mereka percaya, kemudian pergi meninggalkan ruangan perawatan Subalaksmi. Sesaat Ferdi Reddy telah pergi, Ramnya seorang karyawan yang bekerja di kantor Subalaksmi menelpon untuk memberikan rekaman kamera pengawas
yang pernah mereka minta, tapi tiba-tiba suara Ramnya berubah menjadi tertekan. Ia meminta tolong pada Abi, hingga tiba-tiba suara ketakutan itu menghilang, dan menjadi suara pelaku yang memukuli Suba. Ia tetap mengancam Subalaksmi untuk membunuhnya. Mendengar itu baik Suba, Abi dan Ajay takut terjadi hal yang buruk akan menimpa Ramnya. Kekhawatiran mereka pun terbukti, Ramnya yang tengah disekap oleh sosok misterius tersebut, tiba-tiba ditabrak mobil hingga tewas. Dan membuang semua identitas dan keterangan apapun yang mengenai Ramnya. Kematian Ramnya membuat Abi dan Ajay merasa sangat kesal. Terlebih Abi tidak menemukan titik terang atas kasusnya ini. Ajay yang keluar mobil untuk membeli sesuatu, tiba-tiba ditabrak mobil hingga membuat Abi terkejut. Abi mendekati tubuh Ajay yang penuh luka, dan meminta Ajay tetap membuka matanya. Abi mengendarai mobilnya dengan cepat dan membawa Ajay ke rumah sakit, untuk bisa mendapatkan pertolongan dari dokter. Saat di rumah sakit Abi mendapatkan laporan, kalau pelaku penabrakan Ajay itu, dilakukan oleh seorang pengemudi yang mabuk berat. Subalaksmi yang tahu Ajay dirawat di rumah sakit, menjadi sedih dan berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Ajay. Abi yang berada di samping Subalaksmi, mencoba memompa semangat Suba untuk berpikir positif, dan berharap Ajay bisa melewati masa kritisnya. Kemudian Abi membawa Suba untuk keluar dari rumah sakit, Suba pun menurutinya. Abi membawa Suba ke desa yang pernah terbakar habis. Warga merasa senang melihat Subalaksmi sudah mengalami banyak kemajuan untuk kesembuhannya. Mereka berbincang hangat hingga Abi tertarik pada anak perempuan kecil yang terdiam sambil memegang boneka. Penduduk menjelaskan kalau di waktu kejadian pemukulan Subalaksmi, anak kecil tersebut kehilangan orang tuanya, yang merupakan kepala desa mereka. Abi seketika terdiam dan pandangannya menuju anak laki-laki yang memanggil warga lain. Saat tahu mobil Suba ada di tepi hutan, anak kecil tersebut menunjukkan sebuah gambar dan mengatakan kalau itu ia ambil dari yang menabrak kepala desa mereka. Di tengah kebersamaan dengan penduduk desa, Ajay menelpon Abi dan hal itu mengejutkan Abi. Terlebih Abi mendengar suara Ajay meminta tolong dan merasa terancam. Selanjutnya Abi mendengar suara pelaku yang tertawa dan mendorong kursi roda, yang membawa Ajay ke dalam sebuah sungai. Abi berteriak dan langsung mendatangi tempat tersebut. Namun Abi terlambat karena Ajay sudah tak bernyawa lagi. Abi sangat merasa kehilangan saat kematian Ajay sahabatnya. Abi bahkan hampir putus asa karena sampai sekarang tidak menemukan siapa pelaku pemukulan wanita yang dicintainya itu. Namun di tengah kesedihannya Abi melihat sebuah mobil melintas dengan gambar yang pernah ia lihat dari anak kecil itu. Abi mengikuti laju mobil itu hingga berhasil menemukannya. Abi memeriksa semua bagian mobil tersebut dan menemukan si pemilik mobil. Lantas ia mengatakan saat kejadian penabrakan Ajay itu, ia tengah mabuk berat dan dipukuli oleh orang misterius hingga ia pingsan, dan saat ia terbangun ia berada di kantor polisi. Abi yang telah memeriksa keadaan mobil tersebut menemukan sebuah nota. Dan mulai menyelidikinya, Abi mendapatkan alamat sebuah hotel kecil yang diketahui memesan makanan tersebut berulang kali. Abi memberanikan diri menanyakan kepada resepsionis dan mendapatkan informasi bahwa makanan tersebut dipesan oleh rekannya. Abi pun merasa bingung karena selama 10 hari belakangan ini, ia memesan makanan yang sama dan membawanya ke sebuah kamar. Abi mengikutinya saat ia datang dan membawanya ke sebuah kamar. Tanpa diketahui Abi menyelinap masuk di kamar tersebut. Dan menemukan beberapa kain berwarna merah, serta foto-foto Subalaksmi di tempat itu. Abi terkejut ketika tiba-tiba ia diserang oleh pelaku yang ia kenal sebagai orang kepercayaan keluarga Subalaksmi. Mereka berkelahi dan dengan cepat Abi melumpuhkannya lalu membawanya ke hadapan Subalaksmi dan keluarganya. Mereka terkejut melihat visual orang yang selama ini mereka percaya bisa melakukan hal semacam itu. Dengan hati gembira,
Viswa mengatakan ia hanya disuruh dan sangat menikmati ketakutan Subha, karena saat melihat ketakutan Subha, hasrat ingin menyakiti sudah semakin besar. Keluarga Subha terperangah tidak menyadari kalau pelakunya berasal dari orang terdekat mereka. Siswa mengakui ia hanya disuruh oleh paman Subalaksmi yang iri dan marah melihat kesuksesan Subalaksmi. Sementara putri mereka yang mereka harapkan malah meninggal dunia. Ia juga merasa kesal karena Subalaksmi telah menutup pabrik benih palsu yang ia dalangi, bekerja sama dengan MLA, lagi-lagi semua terperangah dan benar-benar tidak menyangka. Subalaksmi menganggap mereka adalah pengganti orang tuanya, ternyata malah mendapatkan hal yang menyakitkan seperti ini. Namun ia berusaha mengendalikan emosinya. Di hadapan wartawan Subha memberikan semua keterangan mengenai pelaku, hingga akhirnya bibi dan pamannya beserta Viswa dijebloskan ke penjara dan film pun selesai. Nah teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Uniki. Kejahatan memang dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, berhati-hati dan waspada. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat selalu untuk dukung terus alur film dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum.